Tolong. Tolonglah. Bantu aku. Ya ampun, orang kena racun. Sistem ini serius? Bertahan. Hei, Nona cantik, bertahan ya. Sistem bilang ular piton beracun. Ini bahkan tidak sebesar jariku. Astaga, itu ular berbisa. Cantik, maafkan aku. Aku ini menyelamatkanmu. Bajingan Xiaoshilian Ibishwejing Chu, Apia yang kau lakukan padanya. Bajingan, Apa yang kau lakukan padanya? aku sedang menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang. Perlu menyelamatkan orang dengan minerik rock. Kamu kurir, siapa mengizinkanmu menyentuh Jingjing? Sungguh, Tidak digigit ular, akan mati jika racun tidak dihisap. Ah, Astaga. Jangan mengeluarkan suara seperti itu. Saya adalah pria biasa. ah. Dasar makhluk. minggir dari jalanku. Astaga, Ibu. Dia sedang menyelamatkanku. ini bukan menyelamatkanmu, dia memanfaatkanmu. Kalau nggak percaya, lihat luka di kakinya. Ini. Meski untuk menyelamat, nggak harus begitu. Sampai cium kaki. Menurutku kamu sengaja memanfaatkannya. Aku. Bu. Aku baru saja digigit ular berbisa. Aduh Jingjing. Mana ada ular berbisa di sini? Kamu ini terlalu polos. Shushan tempat wisata 5A, tidak ada ular berbisa. Jangan bicarakan ini lagi. Zhao Shao meminta Dewa Tua menyelamatkan kakek. Tapi, dia punya syarat. Yaitu, kamu harus menikah dengannya. Hauki. Dia itu terkenal playboy. Apa salahnya kalau dia orang yang suka? Cuma dia bisa selamatkan kakekmu. Ada banyak orang di perusahaan menunggu kakekmu jatuh. Pernikahan ini satu-satunya jalan keluar keluarga kita. Bu, kalian. Mengapa kalian mendorongku ke api? Apakah kau ingin melihat bisnis keluarga kita diserahkan kepada orang lain? Apakah kau berharap kakekmu meninggal? Baik. Demi kakek aku menikah. Hei, Kartu ini ada 10 juta. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku tadi. Dapatkan 10 juta. beruntung sekali kamu. Ayo kita pulang. Selamat untuk Tua berhasil menyelamatkan King Yo. Hadiah siswi dan X1. Pedang Dewa Suanyuan. Sisui dan adalah permen. Pedang Dewa Suanyuan adalah mainan. Sistemmu ini mengejek antar dimensia. Tapi uang 10.000 didapat. Itu benar-benar nyata. Karena Dewa Ular Abis hanyalah ular kecil. Maka tantangan sekte pedang Shushan terdengar mustahil tetapi harusnya mudah dilakukan. Wanita tadi adalah tunangan Zhao Qi. Dia bukan ingin menyelamatkan Tuan Tua Sui untuk menikah. HMPH Zhao Qi. Berani kau merebut wanitaku. Aku akan gunakan senjata dewa dari sistem ini. Untuk merebut kembali tunanganmu. Siapa yang ada di sekte pedang Shushan tanpa batas? Aku, An Yuan hari ini, datang untuk menantang. Di zaman ini, orang gila juga naik level. Bawa pedang lo. Berdiri di depan pintu sekte. Main peran ini. Maaf ya. Ini cuma saus tomat. Orang yang bikin video pendek. Sekarang ada berbagai macam orang. Pedang plastik berlumuran darah. Kamu menganggap dirimu pahlawan. Lucu sekali. Pedang plastik juga pedang, sudah disertifikasi oleh sistem, kamu tahu nggak? Oh, Dewa Agung. Pedang ini menyembunyikan auranya, tampak tidak biasa. Benda luar biasa.
Ternyata ada yang tahu barang bagus, kayaknya yang diberi sistem bukan barang jelek, tapi benar-benar artefak. Orang gila tua. Kamu hafal dialognya cukup baik. Cepat lihat. Orang tua pemulung cari saudara di sini. Satu berani, pegang pedang menon pura-pura jadi doa. Satu lagi berdoa pada plastik. Memang cocok sekali dua orang ini. Sobat muda, bolehkah pedang ini? Saya sente sebentar. Pak tua, ini bukan barang rongsokanmu. Saya mengandalkan ini untuk menantang Zong Pedang Shushan. Pergi main jauh-jauh. Oh. Dengan keterampilan setengah-setengahmu, bisa-bisanya datang ke Shushan kita buat onar. Ini saya hormati yang tua dan yang muda, melihat Anda berambut putih. Kamu keras kepala ya, hari ini aku akan memberitahu kamu apa arti dari langit tinggi dan bumi tebal. Berhenti. Menyerah. Menyerah. Sakit sekali. Sembilan, Bata Crystal Awan Sembilan. Ini adalah harta purba yang bisa memperbaiki tubuh. Ternyata ada di dunia. Si tua memanggil permen lollipop sebagai pil abadi. Tunggu, apakah mungkin pil yang diberikan sistem ini adalah... Aku menginginkannya. Dia memukulku barusan. Bukankah menyenangkan bisa memukul mereka? Siapa yang mau makan paha ayam itu? Kalau kamu mau permen, panggil aku tuan dan biarkan aku mendengar suaramu. Menguasai. Apakah kamu benar-benar beribadah, hanya untuk sepotong permen? Bangunlah dengan... Aku tidak akan. Etika harus dijaga. Bertemu guru besar. Diberikan obat mujarab itu adalah kesempatan besar bagi murid. Mohon guru memberikan obatnya, berikan obatnya. Bukan, kalian di Gunung Shu. Begitu jujurkah? Celah ini lebih parah dari yang aku pikirkan. Iya. Hadiah untukmu. Guru, jika Anda ingin menantang kuil Shushan, murid bisa membuka jalan. Bukan kamu tua. Kekuatan ilahi guru, murid tercerahkan. Guru, Cepat, cepat angkat aku. Seperti menggalakan ahli dunia. masih bisa begini, murid ini benar-benar hebat. Betul. Tantangan Gunung Jianshu. Selamat Tuan telah menyelesaikan tantangan Gunung Jianshu. Hadiah, 13 jarum hantu, telah diberikan. Itu bisa juga. Ya, guru, ayo pergi, ayo. Pendairai Shieni, Anda telah keluar. Anda pendiri. Berisik tidak kalian semua, tidak lihat saya sedang jalan-jalan dengan guru. Kuil Dao mengadakan pengalaman, pengemis memerankan pendiri. Mencoba sistem baru. Keahlian dukun akan menyelamatkan Tuan Sui, lalu biarkan Shaoqi berlutut melihat saya merangkul tunangannya. Adegan itu, membayangkan saja sudah menyenangkan. Oh, perutku sakit, pamit dulu ya, guru. Shifu. Guru Shwani, saya Zhaoqi. Datang untuk menjampaimu. Nenek moyangku, Zhao Shanhe, pernah membantu Master mendapatkan harta penyelamat hidup. Cao Longxian, sekarang keluarga Zhao dalam bahaya, mohon Master mengingat masa lalu. Turun gunung, bantu keluarga Zhao. Tuan Zhao, orang tua ini lagi ngupil ya. Aduh, diamlah. Guru Suanyi melampaui dunia ini, bagaimana bisa kau bicara? Guru, saya kurang bisa mendidik, mohon guru memaafkan. Hahaha. Anak Zeoja. Pegang baik-baik. Pil penyelamat mengandung esensi langit dan bumi. Bisa bertahan 3 hari.
Bilang ayam Matean napas. Tunggu selesai makan semut-semut ini, segera ke sana. Sue Jingchu, malam ini aku akan membuatmu minta ampun padaku. Dokter, kakekku. Kami sudah mencoba segalanya, tapi kondisi fisik tuan tua masih terus memburuk semua indikatornya. Harap bersiap secara mental. Ya, di mana Tuan Zhao? Dia jelas-jelas berjanji untuk menyelamatkan ayah saya. Kenapa sampai sekarang dia belum datang? Secara teori, Tuan Sue tidak lagi memiliki kemungkinan bertahan hidup. Kecuali bisa menemukan tabib legendaris dari Gunung Shu, Master Xuan Yi, yang sudah menyepi selama 60 tahun. Saya akan persiapkan obatnya dulu. Master Xuan Yi Kebetulan. Yang Kukari. Adalah tabib besar Shushan Xuan Yi Dashi. Kebetulan, yang kucari adalah tabib besar Shushan Xuan Yi Dashi. Tuan Zhao. Di mana Dashi? Tolong. Segera selamatkan ayahku. Menyelamatkan orang sebenarnya sangat mudah. Tabib, beri aku obat mujarab untuk memperpanjang hidup 3 hari. Dia akan segera tiba. Obat mujarab. Tolong Tuan Zhao. Beri obat. Ya pasti akan diselamatkan dong. Tapi, Aku harus periksa barangnya dulu, kan? Kamu tahu, kalau aku nikah sama barang bekas, terus kamu... Periksa. Ayo, periksa cepat. Harus periksa. Jing. Kamu nggak dengar apa yang Tuan Zhao bilang tadi? Cepat bawa Tuan Zhao ke kamarmu, dan layani Tuan Zhao dengan baik-baik. Layanilah dia dengan sempurna. Tuan Zhao, cuma dilayani aja mana cukup. Ini ada obat dewa dari orang sakti. Dia tuh Jingju bukan orang sombong, selalu tidak memperhatikan Anda. Kenapa tidak sekarang? Biarkan dia buka bajunya di depan umum. Lihat bagaimana dia berpura-pura enggan besak, sayang. Kamu memang paling ngerti aku. Dengar itu? Kalau mau aku kasih obat, buka bajunya dulu. Sue Jingchu, hari ini ingin lihat kemampuanmu. Berpura-pura enggan. Di seluruh keluarga Sue, hanya kakek yang paling baik padaku. Aku tidak bisa melihat dia dalam masalah. Baik. Aku setuju. Kenapa? Kenapa saat ini? Aku teringat padanya. Minat Tuan Zhao sungguh unik ya. Tunangan sendiri saja tidak peduli, suka pamer di depan umum, Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kebahagiaan seperti ini. Biar aku yang nikmati. Kamu. Kenapa dia datang kemari? Tidak bisa membahayakan dia. Anyuan Jokin Tangon Koter. Berani-beraninya saingan cinta dengan Zhao Qi. Aku tahan kamu di rumah Sue. Kamu bisa peluk mantanku. Datang maksa menikah. Kenapa aku nggak bisa peluk tunanganmu, Xiao Xiao? Hanya dibolehkan satu? Anyuan, lepaskan aku. Pergi, ini bukan tempatmu. Bocah pengantar makanan berani datang ke rumah berisik. Lihatlah siapa kamu sebenarnya. Kamu pikir kamu siapa? Jing bukan untukmu. Kau pergi. Datang lagi. Kamu. Zhao Qi datang bawa selingkuhan, paksa menikah, hina putrimu. Keluarga Sue bukannya marah tertawa. Malah bareng orang dorong dia ke jurang. Benar-benar keluarga yang baik, orang tua baik. Saya hari ini benar-benar membuka mata Anda. Ngapain urusin? Dasar bajingan, Zhao Xiao punya obat dewa yang bisa sembuhkan ayahku, asal bisa menyelamatkan. Ayah, jangan bilang, kalau disuruh bawa istri muda, biarkan anak perempuanku jadi pacarnya.
Emang kenapa? Kamu ini siapa sih? Kenapa kamu bisa main perintah di sini? CPPRJ, Kalotida, Seya Kan Suryoran. Patakan Kakimu. Jangan, Anyuan, terima kasih, cepat pergi. Aku tidak bisa biarkan kakek sebegitu buru-burunya mengusirku. Apa kamu benar-benar siap untuk telanjang? Tunjukkan padaku. Saya tidak punya cara. Memiliki keahlian medis dan bisa menyelamatkan kakek Anda. Tapi asalkan kamu setuju menjadi pacarku. Aku punya keahlian medis dan bisa menyelamatkan kakekmu, tapi hanya jika kamu setuju menjadi pacarku. Anyuan, kau seorang pengantar makanan. Beraninya kau berpura-pura jadi dokter dan mencoba merebut wanitaku dari Zhaoqi? Sui Jingchu, tinggalkan dia. Pergi ke kamar mandi. Cuci bersih setiap bagian tubuhmu yang disentuhnya. Atau kakekmu akan mati. Hehehe, tidak. Zhao Xiao. Zhonggang, tenang dulu. Dengar apa yang Pak Shao bilang, kan? Cepat pergi ke sana. Bersihkan dirimu baik-baik. Apakah kamu ingin melihat kakekmu mati di depan kita? Cepat pergi. Anyuan, terima kasih. Tapi aku tidak bisa mengambil risiko dengannya. Tunggu. Permen ini, kenapa terlihat familiar ya? Pikir ini permen murah dijual di pinggir jalan? Ini obat ajaib dari tabib Suanyi. Hanya orang sepertimu dari kalangan bawah saja yang tidak tahu. Berani-beraninya kamu, Zhaoqi, merebut wanita. Kamu berani. Shwani? Kamu bilang orang tua itu tabib sakti? Wah, sistem ini benar-benar ada kesalahan. Asal ambil murid kok jadi tabib sakti. Salah paham malah jadi untung, tepat untuk pakai nama muridku. Biar cari Zhaoqi dan perhitung. Ambil kembali semuanya dengan bunga. Berani-beraninya kamu menodai tabib sakti. Orang-orang, buat dia cacat. Wah, kebetulan sekali, orang tua itu sebenarnya muridku. Zhaoqi, hari ini aku tidak hanya akan memeluk wanitamu, tetapi juga di depanmu. Menciumnya. Kamu. Dasar kurang ajar, tapi kenapa jantungku berdebar kencang? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Anak ini, tukang antar makanan, berani beraninya saya wanita saya. Hari ini saya akan singkang kamu buat kasih makan Yuan. Ciuman yang bagus. Dengan ini, Tuan Zhao selamanya jadi milikku, Tuan Zhao. Orang seperti ini, layak Tuan turun tangan sendiri? Dia tadi kan sombong bilang. Master Xuanyi adalah muridnya dan gurunya. Kenapa tidak serahkan dia? Kepada Master Xuanyi saja. Dengan begitu, bukankah kita membuat Master Xuanyi punya utang budi pada keluarga Zhao? Kau cerdas, ya? Shui Jingchu. Berlututlah sekarang. Merangkaklah seperti anjing dan jadilah mainanku agar aku bisa berdiri di hadapan guru Suanyi. Aku ingin menyampaikan beberapa kata baik untuk keluarga Suemyu, tetapi hari ini, kau ingin menyelamatkan kakekmu? Teruslah bermimpi. Obat-obatan. Semuanya berakhir. Penawar habis, dan lelaki tua tidak bisa diselamatkan. Seluru Keluarga Kami Sudatama. Benar-benar Tama. HMPH, ini semua salahmu, pembawa sial. Para Panjaga. Usir dia, patahkan anggota tubuhnya, dan paksa dia meminta maaf kepada guru Suanyi. Tidak. Diamlah, dasar anak durhaka. Lakukan persis seperti yang dikatakan Tuan Muda Zhao sekarang juga. Gabung ke sisinya, bukan karena kamu membangkitkan masalah dengan kurir. Zhao Xiao, kehancuran obat bagaimana terjadi? Kamu menyebabkan kakekmu mati, bukan? Apakah kamu ingin seluruh keluarga Sue ikut hancur bersamamu? Jingchu, kamu wanitaku. Tidak perlu memohon atau bersujud pada siapapun. Kakekmu tidak akan meninggal. Dan keluarga Sue akan baik. Percayalah padaku. Anyuan, kumohon, berhenti menggertak. Kamu pengantar makanan, tidak bisa melawan mereka.
Pergilah, mohon padamu. Benar, aku pengantar makanan. Tapi obat itu hanyalah permen untuk menipu. Si tua Xuan Yi. Omong kosong, siapa yang tidak bisa mengatur celananya, berani-beraninya seenaknya di depan Tuan Dao. Guru Xuan Yi datang. Anyuan, cepat pergi lewat pintu belakang. Saya akan berusaha membawamu keluar. Gadis durhaka, ingin seluruh keluarga mati bersamamu? Ayah. Guru, ini tidak terkait keluarga Sue. Semua ini karena pengantar makanan dan gadis tidak tahu malu ini. Gadis durhaka, ini semua masalah yang kamu sebabkan. Tante, kamu Ibu Jingchu, berikan kesempatan ini. Berani ganggu perempuan saya sekali lagi. Jangan salahkan saya jika saya tidak kenal kamu lagi. Inilah Perasaan dilindungi ya. Anyuan. Kamu ini siapa berani-beraninya belajar meniru gaya rebut wanita? Tapi tenang saja. Saya akan bicara pada Master Xuan Yi. Biarkan kamu hidup. Tapi saya mau kamu lihat sendiri cara saya mendekati si cantik ini sampai kamu mati. Kamu jadi penyu hijau. Tidak berani-beraninya punya mata. Kurang ajar pada kristal Xuanzi yang diberikan guruku. Putuskan kedua lenganmu. Biarkan tubuhmu utuh. Mas Master, itu keluarga Sue ya, mereka berkomplot dengan kurir ini. Aduh. Tidak hanya merusak obat abadi. Mereka bilang Anda adalah orang tua yang menjijikkan. Iya betul. Tuan, sans pas seperti ini pontadi kabik-kabik. Iya. Tuan Muda Zhao Telong, jika Anda bisa mendatangkan dokter ajaib untuk menyelamatkan kakek saya, keluarga kami saya akan menuruti perintah. Ya. Itu ide yang bagus. Xuan Yi. Baru beberapa jam berlalu. Beraninya mereka membuatku kehilangan lengan? Hal-hal buruk. Berani beraninya kau berlaku tidak hormat pada guru dua. Yang harus mati itu kamu. Bodoh. Hi Guru. Murid pantas mati secara bukali. Guru. Guru. Berapa rahasia yang dia sembunyikan? Ini apa yang terjadi? Tidak mungkin Anyuan, dia cuma kurir. Bagaimana mungkin dia bisa jadi guru besar Xuan Yi? Ini pasti tipuan. Beraninya kamu. Guru. Kata-kata berharga. Bisa pertanyakan? Guru. Saya tidak bisa melihat. Aduh. Guru. Lawat-lawat ini berisik sekali. Guru, Anda mengangguk saja. Malam ini mereka akan jadi makanan ikan di Desar Sangge. Anshao. Kami memang salah. Anshao. Siapa sebenarnya si Zhao Qi yang licik itu? Hehe. Onda Dan Jingshu benar-benar pas enggan serazi. Ya, pertunangan ini dipaksakan oleh keluarga Zhao. Jingchu selalu memikirkan Anda. Itu semua karena Anda, hehe. Baru saja memanggilku penjahat, sekarang malah mendekat dengan cepat. 3 tahun. Anyuan merahasiakan ini selama 3 tahun. Sue Jingchu. Jangan harap berhasil. Kakek. Anyuan, aku mohon, biarkan Guru Xuan Yi menyelamatkan kakekku. Bukankah disebut sebagai tabib ajaib? Tunjukkan sedikit kemampuanmu. Oh. Orang tua. Kontrak pernikahan kita tertulis hitam putih. Tuan Zhao. Tolong jaga sikap. Aduh. Sekarang tabib besar murid menantu keluarga Sue, HMPH, kontrak pernikahan batal. Keluar dari sini.
Hey, Ada hantu. Orang tua ini organnya sudah rusak semuanya. Guru. Penyakit ini aneh. Aku tidak bisa menyembuhkan. Guru besar. Mengapa bahkan Anda juga? Aku mohon, coba pikirkan cara lain, meski ada sedikit harapan sekalipun. Bukan tidak mau. Benar-benar tidak bisa. YK. Sembilan jarum shenong. Dapat mengarahkan esensi alam dan memecahkan rintangan kematian ini. Naaman. Metode jarum ini telah terkubur bersama makam Raja Obat selama 100 tahun. Lanjutkan acting. Keluarga Shwebodoya. Mana ada orang bijak jadi murid dari kurir? Kekek. Kamu bukan penipu, kan? And Yuan. Kamu dengan penipu tua ini. Berpura-pura sangat lama. Bukan berharap kakek cepat meninggal? Sistem Gila's memory. 13 jarum setan. Mengapa tiba-tiba Sans bilan Jarom Shenong. Kali ini kita bakal ketahuan. Aku. Baroninya kau tekong enter makanan busek, bawa penipu ke keluarga Shwe. Patahkan kakinya, lempar keluar. Bu, Anyuan tidak begitu. Anak kurang ajar, apa kau ingin keluarga Shwe mati bersamamu? Tangkap dia, iya. Tunggu. lempar keluar? Terlalu murah untuk mereka ya. Menurutku, harus dibawa ke Shushan. Di depan prasasti sesepuh. Meminta maaf dengan mata terbuka. Kesalahpahaman Anyuan, tutup mulut. Kamu gadis pemberontak. Baiklah. Mari ke Shushan. Tapi kalian harus pikirkan baik-baik ya. Meminta dewa mudah, mengusir dewa sulit, HM. Berpura-pura. Teres berpura-pura. Apa sih yang diberikan oleh Anyuan si pengirim makanan itu padamu? Kakek. Jarum 13 gerbang hantu menganalisis penyebab penyakit. Asap hitam ini sedang menelan kehidupan, apakah karena sistem mengaktifkan teknik jarum? Hahaha. Pak tua Shwe pasti mati. Keluarga Suemyu hancur. Siapa bilang tidak bisa diselamatkan, muridku akan menyembuhkannya. Aku datang. Muridmu bilang tidak bisa diselamatkan. Apa? Aku lihat kamu berakting, benar-benar kecanduannya. Anyuan. Jangan ribut, aku tahu kamu mau bantu. Tapi, Jingchu. Lihat mataku. Aku tidak main-main, aku bisa menyelamatkan kakekmu. Oh iya, Guru. Kamu bisa mengambil ekstrak herbal kuno, tapi jarum shenong ini sudah hilang selama berabad-abad. Kalau kamu memaksakan penyelamatan, hanya akan mempercepat kematian. Tidak mungkin, tidak, sangat tidak mungkin. Kamu dengarkan, muridmu bilang sudah tidak bisa diselamatkan. orang tua ini masih sadar, tahu bahwa kamu palsu, dan tidak mau bermain lebih lama. Tuan Zhao, serahkan penipu ini padamu, tolong bernama persahabatan lama, selamatkan ayah. Meskipun hanya ada sedikit harapan. Sekarang tahu minta tolong ya. Barusan kamu sendiri yang membatalkan pertunangan, dan bukannya kamu yang percaya bocah ini adalah guru Xuanyi? Biarkan dia yang menyelamatkan. Penipu, kamu yang membunuh kakek. Orangnya belum mati, kalau ditunda, akan benar-benar terlambat. Kamu. Anyuan. Kamu bisa selamatkan kakekku? Percayalah padaku. Baik. Saya percaya padamu. Berhenti, berhenti. Kamu anak durhaka, kamu mau membunuh kakekmu? Ayah aku tidak, kamu. Kamu masih bilang tidak, kamu biarkan dia bertindak, itu membunuh. Bilang aku mencelakai orang, berani bertaruh? Bertaruh aku bisa menyelamatkan orang tua itu. Bertaruh. Pain a cut. Kalau kamu kalah bagaimana? Aku taruhkan nyawaku. Nyawamu bisa dibandingkan nyawa Tuan Besar? Tidak. Pak Shwe. Jangan buru-buru. Saya lihat orang tua ini sudah tidak jalan. Lebih baik kita cari hiburan. Siapa tahu? Kalau saya senang, saya ke Shushan minta maaf untuk kalian. Biar keluarga kalian nggak kena tekanan dari Shushan.
Benar, benar, benar. Tuan Zhao, silakan urus sesuai keinginan Anda. Hahaha. Bertaruhlah dengan hidupmu. Hidupmu sudah dalam bahaya. Ini adalah kebaikan saya. Jika kamu kalah, Jingchu ini milikku. Kau memotong lenganmu sendiri, lalu keluar dari Jiangcheng. Cara membuat kura-kura beram. Apakah kamu berani? Apa yang perlu ditakutkan? Aku berani bertaruh. Ai, Ayah kakek. ayah. Jingchu, jangan panik. Kakek sudah batuk mengeluarkan darah dan sekarang sudah baik-baik saja. Itulah yang disebut menyelamatkannya. Dia jelas sudah mati. Ah, aura ini telah terlahir kembali dari kematian. Mungkinkah Shenong Nine Niedles, teknik yang hilang selama 100 tahun? Menguasai. Sebenarnya kamu. Murid itu membungkuk tanda tunduk. Ini menunjukkan tingkat kultivasi Anda dangkal. Kembali ke pengasingan. 13 jarum hantu dari sistem. Ini adalah 9 jarum. Eksploitasi ini benar-benar sepadan. Apa ini? Kakek Sue masih belum bangun. Terus saja mengarang cerita ini. Tuan Muda Zhao, jangan buang waktu kita. Seseorang, kemarilah. Tangkap dia buat aku. Aku sudah tidak sabar ingin masuk kamar dengan Jingchu. Ya, Jangan sentuh aku, kakek. Aku yang menyusahkanmu. Kakek, gadis bodoh. Kenapa menangis? Kakek baik-baik saja. ah. Sistem ucapkan selamat pada tuan rumah, berhasil selamatkan kakek dari Xianzi Qingyu. Sistem deteksi ikatan kuat telah terbentuk. Sistem memberikan hadiah kunci rahasia harta karun Tianyun Sek. Jingchu, Ternyata ikatanku. Tapi kenapa kunci harta karun Tianyun Sek adalah kartu hitam? Dari sistem. Pasti barang berharga. Minggir, kakek. akhirnya Anda bangun. Anda membuat saya sangat khawatir. Ini. Bagaimana mungkin? Enyuandia. Manulamatkan Tuan Shue Tidak Mungkin. Tidak. Zhaoqi, sekarang masih berani meragukan muridku Xuan Yi. Meragukan identitasku? Ku. Apa mungkin An Yuan ini? Benar-benar guru Xuanyi? Kalau begitu keluarga Shue kita. Zhao Shao, jangan percaya. Mereka menjelabui kita. Ini rencana mereka. Mereka buat jebakan. Keajaiban. Ini keajaiban dalam dunia medis. Tuan Sue, semua indikator sudah kembali normal, bahkan lebih berenergi daripada sebelum sakit. Kondisi ini bisa hidup setidaknya 20 tahun lagi. Kamu pergi dulu. Ini. Wanita. Idimu yang bodoh. Sekarang aku tidak hanya menyinggung Xuanyi, tapi juga gurunya. Kamu mau mencelakanku? Saya. Anshao, saya salah. Saya tidak menyadari hebatnya Anda. Anggap saya engin luit lepaskan saya. Kamu suka Liu Ruyan? Dia buat kamu. Sasha. Aku kan milikmu. Kenapa kamu bisa serahkan aku ke pria ini? Wanita. An Yuan itu pria, lalu aku apa? Aku malah gak lebih baik dari pria. Zhaoqi. Bagus, kamu sadar diri. An Yuan, kamu sengaja memusuhi keluarga Zhao, kan? Dengan sistem di tangan, keluarga Zhao ini tidak ada apa-apanya, hanya batu loncatan di jalan kebangkitanku. Kalau iya, kenapa? Aku berlutut padamu demi menghormati Shushan. Jangan anggap enteng sopan Kalau aku tidak perlu muka? Zhaoqi. Sekarang tunanganmu ada di pihakku. Gimana rasanya? Nikmat tidak? Kalau berita tunanganku dicuri tersebar, di mana muka saya, Zhaoqi, di Jianghai?
Anyuan, saya akui kamu sedikit punya keahlian medis. Tapi sekarang dunia ini bicara soal uang dan kekuasaan. Kamu ingin memberi tanduk hijau? Di kehidupan berikutnya saja. Shue Huayan. Bukankah kamu kekurangan 5 miliar? Nikahkan putrimu. Keluarga Zhao saya akan langsung mengirimkannya. Ho. Orang tua sudah diselamatkan, Shushan juga tidak ada gunanya. 5 miliar ini. Tepat untuk menutup hutangku, harus didapatkan. Haha, Zhao Xiao, sungguh yang kamu katakan? Saya Zhao Qi, selalu menepati janji. Ayah, Sui Huaian, aku belum mati. Kamu sudah berani di depanku menjual cucuku. Demi 5 miliar itu. Keluarga Sui kita, kapan harus menjual anak perempuan demi status? Hanya 5 miliar. Orang tua, kamu tidak tahu, kan? Selama kamu sakit, rekening keluarga Sui sudah kosong. Dia Anyuan, bisa menyelamatkanmu? Bisa menyelamatkan keluarga Sui? Sekarang hanya aku yang bisa menutup kekurangan keluarga Sui ini. Anak durhaka. Bagaimana keluarga Sui bisa membesarkan anak durhaka sepertimu? kakek. Ini. Black Card istimewa, jika keluarga Sui bisa bergantung padanya. Bertaruhlah. Anyuan. Kamu mau nggak menikahi Jingchu? Keluarga Sui kami akan mempercayakan padamu ke depannya. Jingchu dalam hal kepribadian dan latar belakang jauh lebih baik dari Liu Ruyan. Yang penting, dia baik hati dan tulus padaku. Aku mau. 5 miliar. Pak, 5 miliar ini benar-benar tidak mau diambil? Aya, en dater la lu tu as Dan Keliru. Diam saja. Mulai hari ini, Anyuan adalah menantu keluarga Sui kami. Sedangkan untuk 500 jutamu, HMPH. Menantu laki-laki saya mungkin bahkan tidak tertarik. Orang tua. Janji muluk-mulukmu itu lebih besar dari sistemku. Saya tidak peduli dengan 500 juta. Pak tua, Anda mengigau karena sakit? Shushan bangga dengan kemiskinan. Jangankan 500 juta, mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan 50 juta. Siapa yang memberitahumu bahwa 500 juta orang itu akan bergantung pada Gunung Shu? Bukalamata en Jingmu dan Liatla d'Anganjola. Hanya ada 5 kartu hitam tertinggi ini di seluruh dinasti Xia Raya. Apalagi 5 miliar. 10 miliar pun bisa diambil. 10 miliar ya. Sekarang aku. Benar-benar kaya. Tidak mungkin. Dia kurir makanan. Bagaimana bisa punya kartu hitam ini? Pasti palsu. Kamu pikir aku akan bercanda dengan masa depan keluarga Sui? Jingshu. Bawa mesin kartu, cek sekarang. Kamu pura-pura miskin 3 tahun. Uang ini milik aku. Rubah tua tidak akan bertaruh dengan Sui. Mangkinka. Kartu itu asli. Baiklah, kalian tunggu saja. Dendam ini akan diingat oleh Zhao Qi. Ayo pergi. Ciao. Pergi sendiri kalau mau pergi. Anyuan, dia cinta sejatiku. Wanita. Bahkan kamu juga mengkhianati. Hei, jangan bicara begitu. Anyuan mengejar selama 3 tahun. Sekarang dia berhasil melewati ujian dari aku. Anyuan, aku tahu di hatimu pasti aku. Hahaha Anyuan, kartu ini ibu bantu simpan. Anggap saja. Menikahi Jingchu dari kami, mas kawinnya hahaha. Nenek ini gila ya, berani minta 10 miliar. Wajahnya mana? Sui Jingchu pantas 10 miliar, uang milik saya. Kamu. Kamu apaan? Anyuan, selama kamu kasih uang di kartumu ke saya. Kira. Segera ke hotel, oke? Benarkah? Tentu saja kalau kamu tidak percaya. Aku bisa buktikan sekarang. Kita lakukan di depan mereka. Jangan-jangan Pria benar-benar suka. perempuan seperti Liu Ruyan.
Aku sudah bilang, aku tidak tertarik pada wanita sepertimu. Tulia, pergi. Dipukul itu sayang, dia tidak suka padaku. 10 miliar ini tidak. Aku harus menahannya. Aku mencari orang lain, salahmu, berpura-pura miskin dan menipuku. Seandainya kamu bilang punya 10 miliar, mana mungkin aku melirik Zhao Qi. Aku mohon padamu. Kita mulai dari awal. Dulu aku benar-benar buta. Liu Ruyan. Kamu benar-benar membuatku muak. Kamu dan Jingchu dibandingkan. Jaraknya sejauh langit dan tanah. Liu Ruyan, tolong menghargai diri. Pergi dari rumahku segera. Sui Jingchu, sekarang kamu punya uang. Kenapa berpura-pura tinggi hati? Kamu orang kaya. Apa lebih baik dariku? Liu Ruyan. Pergi. Jika tidak pergi, kamu dibuang keluar. Oke Anyuan, aku akan menunggu hari di mana kamu kehabisan uang. Kau ambilkan untukku, bawa orang ke sini, buang dia keluar. Hei, mau ngapain? Jangan sentuh aku, Anyuan. Terima kasih. Karena aku memilihmu, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku percaya. Baiklah. Adieu. Wanita. Berani-beraninya kamu mempermalukanku. Bukan begitu, aku salah. Aku hanya ingin membantu Anda mengambil kembali uangnya. Berikan padaku. Kamu anggap aku bodoh? Bukannya kamu mau bermain api? Akan kubiarkan kamu puas bermain. Pak Xiao begini. Saya akan mengikuti Anda. Mari kita bicara di mobil. Aku tahu kamu tak bisa tanpaku. Dengan Anyuan, pantas? Lalu, Pak Zhao, bagaimana? Kita tidak bisa terima penghinaan ini begitu saja. Tuan Muda Keluarga Jiang Hauran, orang bodoh dan mata keranjang. Saya mau kamu bantu mengalahkannya. Lalu hadapi keluarga Sue. Hancurkan keluarga Sue dan Anyuan sepenuhnya. Wah 10 miliar, jadi kaya nih. Wah, Tuan An, lihat nih, sudah tidak awal lagi, kalian anak muda harus lebih banyak mengobrol. Jingchu. Wah. Jingchu. Hang. Ini kamu pegangnya, wah Anshao orang yang bagus, jangan sampai salah lewatkan. Anyuan, terima kasih. Menyelamatkan aku, langsung kasih obat. Mertua ini benar-benar berani bertindak. Bu, ibu lakukan, oh ya ampun. Anak bodoh. Masa kamu mau Ruyan itu merebut Anshao? Ah, Asal kamu buat jadi kenyataan, dia pasti patah hati. Dengar kata ibu. Ayo, cepat pergi. Anyuan. Terima kasih. Bagaimana kalau aku ajak kamu minum? Mau kasih sesuatu ke minumanku, ya kan? Haruskah aku ikuti permainanmu? Dia benar-benar menyukaiku. Jadi malam ini, aku serahkan semuanya padanya. Anyuan, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah hancur. Bodoh, kamu kan pacarku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kalau mau tidur bilang aja. Taro apaan sih? Dia udah tahu. Malu banget ini. Perutku agak gak enak nih. Aku ke kamar mandi dulu ya. Hampir bercanda kelewat batas. Jingchu malu. Anggap aja nggak tahu. Bagaimanapun, sistem ini tidak sulit mengatasi ini.
Hampir saja, hampir ketahuan olehnya. Nggak apa-apa, dia pacar sendiri, nggak ilegal. Tunggu, Ada apa? Di dalam minuman ini ada sesuatu. Kamu benar-benar menaruh sesuatu? kalau dia tahu aku kasih itu di minumannya. Dia pikir aku sama seperti Liu Ruyan. Tidak boleh biarkan dia tak. Kamu kan pacarku. Mana mungkin aku kasih ke kamu? Apa kamu takut aku mabuk? Tenang, daya tahan minumku kuat. Kalau dia sudah minum, selanjutnya, Ternyata jarum 9 dewa ampuh tidak bereaksi setelah minum obat perangsang. Sepertinya telingamu agak merah ya. mungkin kamarnya terlalu panas. Kenapa nggak ada reaksi? Nggak bisa. Aku harus pura-pura. Jangan sampai dia tahu aku nggak kena. Aduh, kepala ini kayaknya agak pusing. Apa? Mabuknya mulai terasa. Kenapa rasanya? Panas banget. Anyuan. Ah, Dia sepertinya mabuk. Aku pertama kali. Dia akan lebih lembut kan? halo. Oh, aku mengerti. Kamu tidak kena obat. Benar-benar kasih aku obat. Kamu menginginkan tubuhku. Kamu kan pacarku. Kalau mau aku, langsung bilang saja. Ngomong apa? Siapa yang kasih kamu obat? Siapa yang tergoda oleh tubuhmu? Memalukan sekali. MA, Obat ini kok nggak bener ya? Kenapa nggak mempan sama dia? Di dalam sini nggak ada obat. Aku berani minum. jangan. Baik-baik saja. Panas sekali. Minuman ini. Anyuan. Ah, bantu aku. Gawat, gadis bodoh ini terkena jebakan sendiri. Penyihir jahat menyerang keluarga King Yu Jianxian, pemilik menyelesaikan krisis. Ahli ilmu hitam. Mungkin pedang suci King Yao Jingchu. Tapi siapa ahli ilmu hitam ini? Tidak peduli. Selesaikan dulu yang di depan. Seluruh tubuh sakit. Semalam. Bangun dan minum air hangat dulu. Semalam, dia minum tapi baik-baik saja. Kenapa aku yang keracunan? Tapi dia minum saja, tidak apa-apa. Obat tradisional, ternyata aku yang kena.
An Yuan, kamu pacar aku. Apapun yang terjadi tadi malam, aku tidak akan menyalahkanmu. Tadi malam terjadi apa? Aku tidak menyentuhmu. Hanya membantumu menurunkan demam. Lalu, bajuku. Begitu kecewa ya? Sepertinya kamu berharap ada sesuatu terjadi. Seharusnya semalam aku tidak jadi orang baik. Mimpi saja. Benarkah? Tapi semalam, di Batuk, kamu tidak begitu. Pelukannya sangat erat loh. Kamu bilang tidak ada yang terjadi antara kita? Cuma ciuman dan pelukan, apa itu dianggap sesuatu? Kalau aku tidak punya kontrol, mungkin kamu sudah. Oh, begitu. Ternyata dia bisa menahan. Hei, keluarga Jiang kasih proyek di selatan ke kita. Baik. Aku akan segera pulang. Ada masalah di rumah, kita harus pulang. Sistem memperingatkan iblis akan menyerang keluarga Sui, dan keluarga Jiang datang untuk bekerja sama. Apakah mungkin? Keluarga Jiang adalah iblis. Tuan Muda Zhang. Tolong tunggu sebentar lagi. Anak perempuanku akan segera datang. Xue Huain. Kamu tahu, dengan kekuatan keluarga Suemu, aku tidak akan datang secara pribadi. Kalau bukan karena Ru Yan memintaku. Proyek properti di area selatan tidak mungkin jatuh ke tangan keluarga Sue. Ya. Terima kasih Tuan Jiang. Terima kasih Nona Liu. Liu Ruyan, Zhao Qi, kalian sekarang juga pergi dari rumahku. Kalian tidak diterima di sini. Ini Paman Sue, ya, memang reputasinya tak diragukan lagi. Saya langsung terus terang, selama kamu mau menikah denganku, proyek properti di wilayah selatan akan menjadi milikmu. Wah, Tuan Muda Jiang, Jingchu sudah dijodohkan dengan Tuan Muda An. Tuan Muda, empadala guru dari guru Xuan Yi di Gunung Shu. Gunung Shu ini. Orang lain takut pada mereka, tapi keluarga Jiang tidak menganggapnya serius. Saya hanya mau Sue Jingchu. Wah. Wai An, kamu bingung ya? An Yuan kan cuma dokter, gak bisa dibandingkan sama Jiang Shao. Dia dari keluarga terkaya. Kalau Jingchu naik sama Jiang Shao, keluarga kita Shui. Bisa jadi keluarga elit dalam waktu dekat. Ah, Iya. Zhang Shao, c'est ya salah. Jiang Shao, jangan diambil hati, keluarga Sue kami mau segera tanda tangan. Ah, Bagus. Xue Huaian. Setelah kontrak ditandatangani, aku dan putrimu harus bicara serius tentang detail proyek ini. Beck. oh iya, baik-baik. Ayah, kalian menjual anak perempuan? Jangan lupa pernikahan dengan An Yuan ditentukan kakek. Kamu anak bandel, aku ayahmu, urusan pernikahanmu aku yang memutuskan. Kamu harus tahu, keluarga Jiang bisa menyelamatkan keluarga Sue kita, jangan lupa itu. Hari ini hanya dengan mengumumkan kerjasama dengan Jiang, saham kita sudah mencapai batas atas. Aku tak mungkin menikah. Kalau kalian memaksa, beritahu kakek. Kamu, Berikan padaku. serahkan itu padaku. Jangan pakai kakekmu untuk menghancurkanku, hari ini harus tanda tangan. Hari ini, kamu harus bersama Tuan Jiang. Oh ya? Terima 10 miliar sebagai mas kawin. Langsung jual tunanganku. Sudah tanya aku belum? Tuan Jiang. Ini adalah An Yuan, tunangan Sue Jingchu. Dulu, dia hanya seorang pengantar makanan, entah dari mana dia belajar sedikit tipu muslihat dan bisa bergabung dengan Shushan. Namun, Direktur Sue menganggap dia seperti harta karun. Tunangan. Sue Huayan, anak perempuanmu tidur dengan seorang pengantar makanan. Aduh, Tuan Jiang. Jingchu kita. Masih perawan. Bu. Kau lupa, tadi malam, kau yang memberiku obat itu, seperti yang kau mau. Aku sudah bersama An Yuan. Benar-benar sudah terjadi. Lupakan saya. Harus membuat keluarga Sue menanggung ini sebelum berita bocor.
Jahat. Berani-beraninya kau Keluarga Sue Miu sudah bosankah hidup? Aduh. Tuan Jiang. Karena anak perempuan ini bicara sembarangan. Bu, kalkulasimu salah. Jika Tuan Jiang merasa tidak puas, keluarga Sue tidak lagi peduli dengan proyek ini. Camus. Anak perempuan keras kepala, kamu tahu apa? Kamu tahu betapa pentingnya proyek ini? Keluarga Sue akan hancur di tanganmu. Tidak bisa ditunda lagi. Xue Huaian. Putri kamu itu barang bekas, sama sekali tidak pantas masuk ke keluarga Jiang. Kalau kamu mau, Bava dia kae rumaku buat yadi mainan. Kayak Ruyan. baru aku mungkin pertimbangkan untuk kasih proyek ini ke kalian. Terimakazi, Tuanzhang, Sudamant Brijalan. Begitu kontraknya ditandatangani, langsung aku antar orangnya ke tempat tidur Anda. An Yuan. Lihat itu. Wanita yang tidak bisa kudapatkan, kamu juga jangan harap bisa memilikinya. Aduh. Sepertinya topi hijau ini kurang buatmu. Demi mendekati keluarga Jiang, bahkan rela memberikan wanita sendiri. Zhaoqi. Mainmu benar-benar rumit ya. Saya and Yuan. Sudah cukup kamu. Tanpa rekomendasi dari Tuan Zhao, mana mungkin kita bisa mendekati Tuan Jiang? Aku Kazitau, Kalo Kamutida Kormapada Tuan Zhao Laji, Jongan Salakan Aku Kalo Bertinda Kaza. Lupa, posisimu sendiri. Kamu. Cuma pengantar makanan. Oke, bagus sekali. Kelo agak Xue kalian pantas yadi anjing kelo agak Jiang kami. Proyek ini, kuserahkan pada kalian. Camus. Jangan tanda tangan. Kalau tanda tangan, keluarga Sue akan habis sudah. Bagaimana dia tahu jebakan proyek ini? Pecundang ini jangan sampai menghancurkan rencanaku. An Yuan. Camus Berani Sekali Mangalanji Akudan Tuanzhang, Akan Segera Manjika Jingshu. Mengantarnya ke kamar tamu Tuan Jiang. Kelu Argaksu, Yang Paling Tidak Kurang. Adalah kamar kosong. Aduh. Baik. Bagus sekali Sue Huaian, tenang saja nanti keluarga Sue ada aku yang melindungi. Cepat tanda tangan. Baik. Bodoh. Setelah tanda tangan, akan terjebak dalam lubang ini. Akan menghabiskan kalian. Selama aku masih di sini. Kontrak tidak akan diteken. Jingchu. Siapapun jangan berani menyentuhnya. An Yuan, aku tahu ingin membantuku. Keluarga Jiang bukan lawanmu. Cepat pergi. Jingchu, jangan bicara bodoh, aku sudah memutuskan mendukungmu. Urusanmu adalah urusanku. Seseorang, datanglah. Patakan kedua kakinya dan lemparkan dia keluar. Aku ingin semua orang di Jianghai tahu, akibat jika menyinggung Jiang Haoran. An Yuan, akhirnya kamu merasakan hari ini. Wanita yang tak kudapakan. Lebih baik hankar daripada kubiarkan orang lain. Sampah tingkat rendah sepertimu. Jangan. Harus hentikan dia. Astaga, kamu sungguh berani. Kamu benar-benar merobek kontraknya. Aduh. Kau akan menghancurkan keluarga Sue. Kau pembawa sial. An Yuan, Kamu tidak merobek kontrak, kan? Bukankah ini wajah Tuan Muda Jiang? Kau tidak akan bisa keluar dari sini dengan berdiri tegak hari ini. An Yuan, lari. Seorang pengantar makanan berani merobek kontrak saya. Pukuli mereka sampai mati. Lepaskan. Jangan sentuh Tuan Jiang. Kumohon, bebaskan An Yuan. Tuan Jiang, bebaskan An Yuan. Jingchu, jangan mohon padanya. Aku baik-baik saja. An Yuan, berhentilah bersikeras. Tuan Jiang, aku mohon padamu. Asalkan kamu Lepaskan An Yuan. Aku bersedia lakukan apa saja. Manual diri demi Menyel amatkan anye. Sue Jingchu, apa kamu merasa layak? Aku bilang sama kamu, Setelah tanda tangan kontrak, aku masih bisa biarkan keluargamu Sue punya jalan keluar, kalau tidak tanda tangan, seluruh keluargamu keluar dari Jianghai.
Jiang Haoran, aku katakan sekali lagi, selama aku di sini, kerja sama ini tidak akan berhasil. Jing Chu, kamu juga jangan berpikir bisa menyentuh. Anyuan, siapa kamu? Jiang Shao bukan seseorang yang bisa kamu sentuh. Sekarang kamu harus berlutut. Minta maaf pada Jiang Shao, karena kamu pernah menyelamatkan nyawa kakek kami. Saya maafkan kamu sekali ini, tapi ingat baik-baik. Pertunanganmu dengan Jing Chu sudah dibatalkan sejak lama, kamu yang cuma pengantar makanan. Jangan ikut campur urusan keluarga Sue kami. Kata ibu memang tepat. An Yuan. Berani-beraninya mengganggu kerja sama keluarga Sue kami. Biarpun si tua melindungimu, hari ini aku akan membuatmu keluar dari rumah ini tergeletak. Semua diam. Orang tak berguna berani melawanku. Ari initida kakan kubiar konkuide. Nama Jiang Haoran bisa kubalik tulis. Fu 11 jarum, bisa sembuhkan semua, bisa juga membunuh yang lemah. Anyuan, beraninya kamu. Berani-beraninya sentuh orangnya Jiang Shao. Dia ingin nyawaku, aku tidak boleh melawan? Apa harus seperti keluarga Sue kalian, hanya bisa berlutut menjilat sepatu? Lihat anjing liar yang kamu bawa pulang ini, selain menggigit dan bikin masalah. Dia bisa apa lagi sih? Kalau hari ini dia menghancurkan kerjasama kita dengan keluarga Jiang. Angkat kaki dari sini, anggap nggak pernah lahirin kamu. Bu. Jing Chu, kontraknya sudah disobek. Kerjasama dengan keluarga Jiang gak keburu. Anyuan. Kamu sobek kontrak itu. Terus kenapa? Tuan Jiang tinggal cetak 1000 lagi. Jujur aja, kontrak ini sudah kita tanda tangani. Saya kasih tahu kamu lebih jelas. Seumur hidup, kamu jangan harap bisa mendekati Jing Chu. Bagaimana kalau kontraknya sendiri jebakan? Tanda tangan, keluarga Sue langsung bangkrut. Kamu mau lompat nyemplung juga? Wallopin terjeba koletuan mudajang, itu juga kiormatan bagi keluarga Sukita. Berkah besar. Bisa menghalangi bencana buat Tuan Muda Jiang, itu berkah yang banyak orang tidak bisa dapatkan. Benar kan, Tuan Muda Jiang? Hahaha. Sue Huaian, melihat kata-kata kalian barusan. Aku kasih kalian satu kesempatan lagi. Ini kontrak elektronik proyek Distrik Selatan. Pindai wajah, proyeknya jadi. Aku akan tanda tangan sekarang. Bodoh. Hanya dengan pemindaian, semua kebangkrutan di wilayah selatan akan jatuh ke keluarga Su. Tidak heran membatalkan kontrak tidak memicu hadiah sistem, ternyata ada trik lain. Sue Huaian, pindai wajah, kenapa kamu lambat sekali? Ini. Jiang Shao, aku. Tidak bisa bergerak. Siapa izinkan kalian masuk? Pergi. Proyek wilayah selatan Jiang Shao mengalami defisit parah. Kekurangan dana 2 triliun, melibatkan penipuan keuangan. Kenapa masih perlu melibatkan keluarga Sue untuk menerima ini? 2 triliun. Proyek wilayah selatan benar-benar tipu daya. Tuan rumah melindungi keluarga Pri Qingyu, menghentikan rencana jahat iblis. Hadiah Pavilion Pil Wan Hua. Papan sistem. Ternyata pavilion Piluan Hua, apa ini lagi? Dikatakan Anyuan benar. Dari awal sampai Ini jebakan. Zhao Qi, dendam pada keluarga Sue, bekerja sama dengan Jiang Haoran untuk menjebak. Anyuan. Bikin masalah lagi, sudahlah. Jiang Shao pasti tidak akan membiarkannya. Huaian, kali ini berkat An Yuan, kalau tidak keluarga Sue sudah hancur total. Iya, kami salah paham dengan An Shao. C'est 40. Masih mau serahkan Jing Chu ke Jiang Haoran? Tidak berani. Sue Huaian. Tadi siapa bilang meski keluarga Jiang menipu kalian? Kalian tetap menerimanya? Sekarang malah berbalik keadaan. Haha, aku akan memberimu kesempatan lagi. Sampaikan pernyataan, bunuh An Yuan dan masalah hari ini akan selesai. Jika tidak,
Keluarga Sue adalah musuh nomor satu keluarga Jiang. Baiklah, hanya demi seorang pengantar makanan, mereka lebih memilih bermusuhan dengan keluarga Jiang. Kalau begitu, saya akan memberikan perintahnya sekarang. Otida, Tuan Muda Zhang. Kami menerima semuanya. Aya. Jiang Haoran hampir menipu kita untuk menandatangani kontrak utang 2 triliun yuan. Masih berani mempercayainya? An Yuan menyelamatkan keluarga Sue kita. Adik, kamu kira aku mau? Keluarga Jiang itu tidak bisa kita lawan. Kalau. Tidak mengikuti, keluarga Sue kita pasti hancur. Tidak bisa, hari ini siapapun yang berani menyentuh An Yuan harus melewati aku dulu. Anak durhaka kamu. Kamu masih melindunginya? Apa kamu ingin keluarga Sue mati agar puas? Xue Yingqiu, kamu begitu suka sama An Yuan. Aku yang buat keluargamu. Memaksa kamu. Bunuh dia dengan tanganmu sendiri. Bibi. Proyek di daerah selatan itu, aku juga tidak tahu apa-apa. Kalau aku tahu ada masalah, mana mungkin aku bekerja sama dengan keluarga Sue? Syarat kerja sama ini untuk menyatukan dua keluarga. Sekarang proyeknya gagal, An Yuan bahkan mempermalukan keluarga Jiang kami di depan umum. Jika kalian ingin putri kalian masuk ke keluarga Jiang, dia harus membunuhnya sendiri. Berikan keluarga Jiang kami penjelasan yang memadai. Ibu, jangan. Jika kamu masih menganggapku ibumu, ambil pisau itu sekarang juga. Di depan Jiang Shao, bunuh dia. Kalau kamu masih anggap aku sebagai ibumu, ambil pisau itu. Di depan Jiang Shao, bunuh dia. Kalian, kenapa memaksaku begini? Kalau bukan karena kamu bawa pecundang itu ke sini, semua ini nggak akan terjadi. Ini semua salahmu sendiri. Salah sendiri? Memaksa putri sendiri bunuh tunangannya cuma demi mendekati keluarga Jiang? Hari ini dengan banyaknya kamera di sini, meski keluarga Jiang punya kuasa. Kalau video ini tersebar, saya ingin lihat kalian, bagaimana bisa menutup mulut semua orang. Oh ya? Haha, coba tanya mereka. Siapa yang berani menyebarkan video hari ini? Baiklah, sekarang. Mulai pertunjukanmu. Jiang Haoran, tidak takut karma? Karma? Kalau memang ada karma, suruh dia datang padaku. Sue Jingqiu, aku cuma ingin melihat dengan mata kepala sendiri, kamu membunuh orang yang paling kamu cintai. Kesabaranku habis, aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu masih belum bergerak, keluarga Sue akan bangkrut. 3. Jingqiu, cepat lakukan. 2. Kenapa? Kenapa kalian semua harus memaksaku? Baiklah. Kalau begitu, maka aku akan menggunakan nyawaku untuk mengakhiri semuanya. Kalau begitu, maka aku akan menggunakan nyawaku untuk mengakhiri semuanya. Jingqiu jangan lakukan hal bodoh. An Yuan, kamu di satu sisi, orang tuaku di sisi lain. Aku tidak punya pilihan. Pavilion Pil Wanjuan dari sistem tidak ada yang kenal. Apakah hari ini benar-benar akan mati di sini? Kesempatan sudah kuberikan. Kalian jangan. Jadi, keluarga kalian musuh keluarga kami, bukan? Aku, Sue Mingyuan, belum mati. Keluarga Jiang Mu memang besar, tapi keluarga Sueku bukan untuk dipermainkan. Ayah, diam. Nanti aku bicara denganmu. Kakek, Nak. Selama ada kakek, kalian akan aman. Karena semua sudah hadir. Jadi, aku Sue Mingyuan akan umumkan. An Yuan adalah menantu satu-satunya dalam keluarga Shu.
Tuan Sue ini benar-benar memalukan keluarga Jiang di depan umum. Aduh, ayah. Apa ayah sudah gila? Apa yang kita punya untuk melawan keluarga Jiang? Kamu, kalau begini, keluarga Sue akan hancur. Iya, ayah. An Yuan. Benda di tanganmu. Boleh kuberikan lihat? Dia mengenali ini. Apakah ini? Yang sangat misterius dalam legenda. Acte Tanah Jiangsheng Grand Hôtel. Siapa sebenarnya Anyuan itu? Guru Shushan, kartu hitam tertinggi. Sekarang akte tanah Jiangcheng Grand Hotel. Jika keluarga Sue bisa terhubung dengannya. Kenapa harus khawatir tidak bangkit kembali? PAK tua. Apa bagusnya selembar kertas kuning? Kamu yakin mau jadi musuh keluarga Jiang? Kalau aku tidak bisa melindungi menantu cucuku, bagaimana aku bisa menghadapi leluhur keluarga Sue? Lagipula. Anyuan pernah menyelamatkan nyawaku. Secara emosional dan logis aku harus melindunginya. Baiklah, kalian hebat. Keluarga Sue kalian tunggu saja. Kami pergi. Zhang Shao, Zhao Shao. Jangan pergi, jangan pergi. Mau ngapain kalau nggak pergi? Mau tunggu mati bersama keluarga Sue? Zhao Shao. Zhao Shao, Zhao Shao. Jangan pergi, kalian lihat. Ayah, sekarang puaskan. Tersinggung sama keluarga Jiang. Seluruh kota Jiang memutuskan hubungan dengan kita sekarang keluarga Sue kita. Benar-benar akan hancur. Ayah. An Yuan menyelamatkanmu tapi semalam aku sudah meminta Jing Chu membalasnya. Gimana bisa sebodoh itu, memang? Ayah ibu, Jangan khawatir. aku takkan membiarkan keluarga Sue dalam bahaya. Gadis durhaka, salahmu menjatuhkan keluarga Sue. Diamlah. Kalian tahu. Apa ini? Selembar kertas kosong, kan? Kalian masih ingat Hotel Jiangcheng? Apa? Hotel besar Jiangcheng. Hotel besar Jiangcheng yang keluarga Jiang segan. Kenapa Anda tanya begitu? Karena pemilik sebenarnya adalah An Yuan. Hadiah sistem sembarangan saja sudah sehebat ini. Kakek, bagaimana tahu pemilik hotel besar Jiangcheng adalah An Yuan? Karena ini adalah akta tanah hotel besar Jiangcheng. Aduh, ayah, kamu nih pikunnya? Surat tanah ini sudah tua sekali. Mungkin gak sih, 10 tahun yang lalu. Aku pernah lihat ini sekali di Hotel Jiangcheng dengan Pak San. Pasti gak salah. Berarti keluarga Sue sekarang ada dukungan? Jadi tidak perlu takut keluarga Jiang lagi? Itu tergantung. Apakah Tuan An mau membantu atau gak? Hahaha. Anyuan. Semua salah mama ya, jangan dipikirin deh, iya kan? Haha. Kamu dan Jing Chu kan sudah selesai urusannya. Kalau kamu gak bantu keluarga Sue, aku bakal lapor kamu memperkosa anak perempuanku. Ngomong apa sih? Sesti. Ma, jangan ngomong sembarangan. Aku sama An Yuan gak ada apa-apa. Ini sudah saatnya, kamu masih bela dia. Om, Tante. Siapa tadi yang maksa Jingchu mau bunuh aku? Keluarga Sue bisa lolos dari rencana Jiang Haoran itu juga berkat usahaku. Kalau kalian gak bersyukur ya sudah. Malah terus menekan. Kenapa? Benar-benar mengira aku, Anyuan, bisa diperlakukan semaunya ya? An Yuan. Mereka adalah orang tuaku. Jangan ribut dengan mereka demi aku. Demi Jingchu hari ini. Biar urusan ini selesai. Hahaha, baiklah. Katakan. Berapa banyak lagi kau sembunyikan? Tidak mungkin bilang ini baru saja diberikan sistem, kan? Tidak ada lagi. Benar-benar tidak ada lagi. Kebetulan, besok ada reuni di hotelmu. Kamu bosnya, jadi pasangan lukisku. Temani aku. An Yuan.
Nanti masuk, hati-hati ya. Temanku Bai Qingqing sejak kuliah bersaing denganku, sekarang menantangku. Dia mau pamerin pacarnya yang anak orang kaya. Di telepon. Sudah pamer 3 kali. Anyuan, apa kamu merasa aku sangat sombong? Tidak masalah. Kamu kan istriku. Hari ini ada aku, mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Siapa istrimu? Baik, baik, aku suamimu, puas kan? Ayo pergi. Hei, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Teman sekelas kita. Wah, 20 ans c'est Colac Sud Atanya, HM. Ini pacar kamu? Kamu sembunyiin dalam-dalamnya, baru sekarang dibawa keluar. Lumayan ganteng. Jingchu, sebelumnya kamu nggak pernah cerita, cukup rendah hati ya. Kita baru jadian belum lama. Xu Jingshu. Kenapa begitu aku dapat pacar? Kamu tiba-tiba dapat, jangan-jangan. Dibawa cuma buat meramaikannya? Kamu boleh bicara, aku nggak boleh? Qingqing bukan maksudnya begitu. Utamanya, pandanganmu tinggi. Orang biasa mana bisa masuk di matamu? Iya, Jingchu kamu kan syaratnya bagus banget, jadi pacarmu. Pasti juga nggak biasa. Di lingkaran kita, cari pasangan. Backgroundnya nggak boleh sembarangan. Pacarku penerus grup Xiao. Penasaran yang kamu punya jabatan apa? Identitasku? Kamu nggak pantas tahu. Besar banget omongannya. Kamu cuma pengantar makanan, berani omong besar. Siapa yang kasih kamu nyali buat berbuat onar di Hotel Jade World? Pengantar makanan, Zhao Xiao. Kamu kenal dia? Masih pengantar makanan. Bukan cuma kenal, pria ini pacaran 3 tahun, pacarnya tidur di ranjang saya selama 3 tahun. Menurutmu dekat gak tuh? Hahaha. Pacarnya tidur sama orang lain 3 tahun. Jadi Zhao Xiaobai sudah bantu dia rawat pacar 3 tahun ya. Dulu Jingchu kan gadis tercantik di kampus, sekarang cari yang ini, mungkin buat bikin Qingqing kesal. Ini dibayar buat tampil sementara. Standarnya segini. Terlalu asal-asalan. Hahaha. Xu Jingshu. Pacarku benar kan? Pacar kesayanganmu ini sudah jadi pecundang selama 3 tahun penuh. Orang tuamu tahu putrinya dapat yang gak layak? Bai Qingqing, urusanku nggak butuh campur tanganmu. Kamu menganggap Shaoqi yang brengsek sebagai harta. Ingat kan, dia bukan orang baik. Xu Jingshu. Menurutku, kamu hanya iri, tidak bisa mempertahankan pria, lalu cari pengantar makanan sebagai pelarian. Masih saja menghasut. Orang seperti dia, sama sekali tidak tertarik. Dia bahkan tidak pantas untuk menjadi pembantu pacarku. Shui Jingchu. Kamu berani bilang aku kalah sama pengantar makanan? Setidaknya pacarku tidak akan menyerahkan wanitanya jadi mainan demi kekuasaan. Karena ini, dia sudah lebih baik darimu. Belum lagi soal status. Xia Shilian. Memegang kartu hitam An Yuan belum dikembalikan. Aku sudah cek, An Yuan sebenarnya tidak punya latar belakang apa-apa. Malu yang aku alami waktu itu, lihat saja hari ini, aku tidak akan melepaskanmu, termasuk Sui Jingchu itu. Status. Bandingkan status denganku. Shui Jingchu. Buka mata dan lihat. Ini adalah kartu anggota perunggu Hotel Jiangcheng. Percaya tidak, satu teleponku bisa membuat pacarmu yang miskin ini diusir. Va. Anggota perunggu. Kudengar setiap tahun menghabiskan jutaan. Uang segitu pacarku tidak peduli. Kalau kamu mau banding status. Pelayan. Panggil manajer kalian. Saya mau jadi anggota. Paling tinggi di sini. Sui Jingchu, apakah pacarmu otaknya rusak? Minta langsung jadi anggota paling tinggi di Jiangcheng Hotel. Kamu pikir ini pasar beli kartu diskon? Qingqing, kurir ini mungkin ketakutan. Apa anggota paling tinggi?
Tidak tahu. Pikir cuma isi saldo bisa masuk? Jingshu. Bukan aku mengejek. Kalau kamu bawa pacar miskin ini, setidaknya ajari dulu sopan santun. Lia sekarang. Malunya minta ampun. Orang tak berguna tetap tak berguna, hari ini ku buat kalian sadar. Hotel Jiangcheng ini punya 4 tingkat keanggotaan. Kartu perunggu, kartu perak, kartu emas, kartu berlian. Bahkan keluarga Jiang, pemimpin kota ini tidak bisa dapat kartu berlian, apalagi kamu yang cuma pesuruh. Kamu bicara besar di sini. Apakah pantas? Nanti panggil manajer, baru tahu. Aku mau kartu berlian. Pak, Anda yakin ingin membuat kartu berlian? Yakin. Cepat panggil manajer. Xu Jingshu. Kenapa kamu belum urus Anyuan? Zhao Xiao sudah bicara sejauh ini. Dia masih pamer. Mengganggu manajer. Kalau dia mau celaka, jangan libatkan kami. Pacarku tidak pernah bohong. Kalau kakek sudah bicara, identitas Anyuan pasti tidak palsu. Bukan. Shui Jingchu. Kamu juga ikut-ikutan dia jadi gila, ya? Keluarga Zhao kami harus bekerja keras demi mendapatkan kartu perunggu ini. Keluarga Sue kalian seharusnya bahkan tidak memenuhi syarat. Kalau saya tidak salah ingat. Kartu hitam utama seharusnya di tangan ibumu, kartu berlian biaya tahunan 500 juta. Kalian mau bayar pakai apa? Kartu hitam ada di tangan ibuku, tapi pacar saya Anyuan. Bos Hotel Jiangcheng membuat kartu. Tidak butuh uang. Hahaha. Kamu bilang dia siapa? Dia adalah bos di balik layar Hotel Jiangcheng. Kamu bercandakan. Fu Jingchu wanita jahat. Bersaing selama bertahun-tahun. Dia tidak mungkin kesalahan sepele ini. Benar-benar dia dapatkan kesempatan ini. Tuan Zhao, apakah dia benar-benar? Orang bodoh. Dia Anyuan, cuma pengantar makanan, sampah bawah. Dia cuma beruntung tahu sedikit medis dan dekat sama keluarga Sue mereka. Kalau dia benar-benar bos Hotel Jiangcheng. Lalu waktu aku pacaran sama pacarnya, apakah dia rela jadi pengecut selama 3 tahun? Kalau dia sehebat itu, keluarga Zhao sudah lama hancur. Ah, King, jangan tertipu. Bos Hotel Jiangcheng itu misterius. Ini jelas teman sekelas kita Jingchu. Demi harga diri, dia pakai pengantar makanan buat akting. Sue Jingchu. Demi mengalahkanku, kamu sampai melakukan hal bodoh seperti ini. Berpura-pura jadi bos Hotel Jiangcheng, keluarga Sue kalian tunggu saja bangkrut. Pacarku tidak mungkin berpura-pura. Kalian ini baru percaya kalau sudah di kuburan. Hari ini, siapapun yang mengikat mereka berdua dan membawa ke depan manajer hotel. Dialah tamu kehormatan keluarga Zhao. Pakai kesempatan ini untuk memberi jasa ke Hotel Jiangcheng. Memanfaatkan ini sebagai peluang besar. Biarkan aku. Lepaskan aku. Lepas. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik ini apa. Ha. Kupikir kamu keluarkan harta karun. Kuma Kurtas Yusang ini. Buat lab sepatu pun terlalu kasar, berani berpura-pura jadi bos hotel. Jangan keterlaluan. Quitter la Lyon. Buang kertas usang ini, kenapa tidak coba pikirkan? Berpura-pura jadi bos Hotel Jiangcheng, keluarga Sue kalian siap? Baru saja Kari Mazala dans Gang Keluar Gajang, sekarang di sini Bua Mazala Lagi. Kalau aku jadi kamu, lebih baik cari batu buat nabrak kepalamu sendiri, biar nggak malu di sini. Ching Ching. Buat apa omong sama 2 pecundang ini? Cepat panggil temanmu buat bawa mereka ke manajer. Zhaoqi, kalau hari ini kamu berani nyentuh aku, kamu nggak sanggup tanggung akibatnya. Akibat. Pengantar makanan mau bicara soal akibat? Sekarang siapa yang ditekan kayak anjing di sini? Tapi tenang aja, aku pasti bakal bilang yang baik-baik tentang kamu di depan manajer. Bagaimana-pun. Hal seperti mengganti pacar orang lain. Itu yang paling saya suka.
Barani Bereninya kamu memukul saudara saya. Kamu tamat. Beranti. Apa yang kalian lakukan? Manager son. Angin apa yang membawa anda ke sini? Saya dengar ada yang mau beli keanggotaan berlian ini, jadi saya ingin datang melihat-lihat. Sebenarnya siapa Anda? Tak kusangka begitu masuk, langsung lihat kamu, Zhao Dashao, di wilayah Hotel Jiangcheng saya. Bertindak. Apakah kamu menganggap peraturan saya itu angin lalu? Manajer San, ini salah paham. Ini semua karena bocah ini, kelakuannya. Berani mengaku sebagai bos besar hotel kita, ingin menghajarnya demi Anda, lalu bawa kepada Anda. Buyer anda yang urus. Menarik, berani buat keributan di Hotel Jiangcheng dan mengaku-ngaku sebagai bos. Kamu yang pertama. Berani sekali. Gak kecil, ya. Manajer San, pacar nggak berpura-pura. Sudah sampai, kamu masih melindungi dia? Apa yang dia barusan bilang, kita semua dengar, kan? Iya, benar. Manajer San, kita semua bisa jadi saksi. An Yuan itu cuma pengantar makanan yang sia-sia. Kamu, pengantar makanan, mengaku jadi bos saya. Ini pasti panggilan terbesar. Sejak pembukaan hotel besar Jiangcheng kita, Orang-orang. seret pecundang ini keluar dan hancurkan dia. Adapun keluarga Sui, mulai hari ini, dilarang di seluruh Jiangcheng. Xu Jingshu. Kenapa harus pura-pura? Pura-pura bos Jiangcheng percuma. Sekarang kau benar-benar selesai. Kakek bilang Anyuan pemilik Jiangcheng Hotel, tapi kenapa manajer San tidak mengenalnya? Hancurkan aku? Kau pantas atau tidak? Kamu juga layak bergerak melawan keluarga Sui. Buka matamu yang anjing, lihat baik-baik. Ini apa? Gila, Anyuan dia gila, dia berani memukul manajer San. Manajer San itu perwakilan Hotel Jiangcheng di Jiangcheng, si tuan besar Jiang pun harus hormat, kamu pengantar makanan busuk. Juga layak teriak di sini. Bodoh. Satu tamparan ini. Manajer San marah. Seluruh lingkaran bisnis Jiangcheng akan gempa. Ini. Wah, manajer San. Apa menariknya selembar kertas ini? Tenang saja, saya akan cari orang untuk membereskannya sekarang juga. Kamu bilang, membereskan siapa? Tentu saja. Si pecundang Anyuan itu. Tutup mulut busukmu. Selesai sudah. Manajer San marah, bahkan memukul Xiao Zhao juga. Pasti karena Anyuan memukul manajer San sehingga wajahnya tercoreng, baru dia memukul saya. Manajer San. Itu kesalahan saya. Aku tidak membiarkan dia menyinggung perasaanmu. Aku mengurusnya sekarang. Aku menembak kepalanya hingga hancur. Jadi begitu. Itu pantas difoto dari depan. Itu kamu. Manager son. Aku melakukan ini untuk membantumu. Tolong saya. Kalian dengarkan baik-baik. Yang kalian lihat ini, kurir pengiriman ini. Dialah pemilik sebenarnya Hotel Jiangcheng. Boss. Dia pemilik Hotel Jiangcheng? Apa yang terjadi sebenarnya? Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia pemiliknya? Manager Son. Kamu tidak salah bukan? Bagaimana mungkin dia? Berani Lagitidak, Ormapadabo. Aku buat kau merangkak keluar. Pakan, maafkan kesalahan saya, tolong beri saya kesempatan. Saat kau terus-menerus menghina wanita saya tadi. Kenapa tidak pikirkan akibatnya? Hari ini, siapapun yang mempersulit bos dan nyonya. Tidak ada yang bisa pergi. Jing Chu, semua ini karena pengaruh Bai Qingqing. Bos, kasihanilah aku kali ini karena kita adalah teman sekelas.
Sekarang ingat kita sekelas, tadi waktu ikut-ikut dia menghinaku, pikir apa? Terlambat. Bai Qingqing. Semuanya salahmu. Xu Jingshu. Apa hakmu? Cabang tinggi yang aku upaya raih. Bahkan tidak sebanding dengan seekor anjing. Anyuan, aku tidak mau melihat mereka, ayo pergi. Di sini serahkan padamu, lakukan seperti bilang. Kalau dia suka bersaing, maka wajah ini. Lupakan saja. Kita pergi. Krisis Qingyu Sword Immortal belum terselesaikan, harap dekati gadis iblis. Dan buat dia jatuh cinta, Maka akan terpecahkan. Apa ini main-main? Buat gadis iblis jatuh cinta padaku. Harus kemana saya mencarinya? Kalau dia mirip babi, saya tetap harus terima. jika host menolak atau gagal. Sistem akan segera dilepas. Tunggu sebentar. Baik, saya akan pergi. Tapi kamu harus kasih petunjuk. Ini barang ajaib apa lagi? Anyuan. Dari mana ini berasal? Dia. Mengenali benda ini. Oh, ini warisan keluarga. Undangan kaisar berbentuk token. Kamu pemilik Grand Hotel Jiangcheng, wajar punya ini. Jadi, ini cuma undangan. Jadi, ini cuma undangan. Jangan remehkan, ini Jiang Yuki, kepala keluarga Jiang, undangan lelang terbesar di Jiangcheng. Dia di bawah 30, telah mengelola keluarga Jiang dengan rapi dan kuat. Sungguh ratu bisnis sejati. Kamu bilang, undangan dari keluarga Jiang. Iya. Sistem, kau menjebakku. Menyinggung adiknya, sekarang suruh aku dekati dia. Lebih baik bunuh saja aku. Terdeteksi kekuatan host rendah. Tidak menarik perhatian target. Misi sampingan dimulai. Bersemedi dengan Jian Xian Qingyu dapat mata emas. Bersemedi. Ini terlalu berlebihan, ya. Anyuan, jangan lihat aku seperti itu. Tentang yang tadi. Terima kasih, ya. Ini hadiah terima kasih. Misi selesai, mata emas sudah diberikan. Ciuman saja sudah cukup untuk bersemedi. Sistem ini benar-benar mengecewakan. Latihan ganda, lakukan dengan sungguh-sungguh. Hanya cium sebentar dan selesai. Hadiah mata emas yang dijanjikan mana? Dibuat tahun 22, bernilai 30 yuan. Barang tiruan sekarang jadi begini mahal? Pikiran orang kaya. Sulit dimengerti ya. Mata emas ini bisa melihat keaslian dan tahun barang antik. Hebat sekali sistem ini. Kamu bilang, keramiku ini palsu. Iya. Paling. Cuman 30.000. Kurang ajar. Kamu tahu kamu bicara dengan siapa? Ini adalah pemimpin keluarga Jiang, Nona Jiang Yuki. Dia lihat barang antik. Tidak pernah salah. Ini kerajinan Jun. Kami beli seharga 50 juta. Awalnya mau diberikan ke bos besar Jiangcheng Hotel, kamu pikir kamu siapa? Berani meragukan keasliannya. Jadi dia Jiang Yuki. Cantik orangnya. Selera matanya buruk banget. 50 juta buat barang palsu. Dan malah dikasih ke aku. Jadi kalian, lebih baik pergi cepat-cepat. Bos Hotel Jiangcheng pasti tidak akan menerimanya. Kamu. Kamu cukup berani bicara ya, tapi menarik perhatian saya dengan cara ini. Terlalu Randa, quand? Benarkah? Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau porselen ini palsu, Camus. jadi pacar saya. Anyuan. Inilah yang membuat adikku putus asa, Anyuan. Agak menarik. Anyuan. Kamu jelas bilang. Aku bilang apa? Pikir aku akan menikahimu? Cuma main-main. Jangan mengganggu di sini. Jingchu. Maaf, demi menyelesaikan tugas sistem. Menghapus ancaman keluarga Sue harus dilakukan. Anyuan. Kamu penipu. Aku tidak akan peduli padamu lagi. Gadis kecil pergi, tidak dikejar. Sudah ada cinta baru. Mantan kekasih bukan apa-apa. Sekarang kamu. Segera milikku. Sangat percaya diri. Kalau kalah, hidup tak berguna. Aku tidak akan kalah. Kamu ditakdirkan jadi wanitaku.
Aku suka sifat sombongmu itu. Menang. Malam ini aku ikut aturanmu. Kalau kalah, berani main-main denganku. Hanya ada jalan buntu. Setuju, sepakat. Annuant. Kamu pecahkan guci saya. Apa yang bikin buru-buru? Dibuat tahun 22. Bukti yang kau minta. Beneran palsu. Beneran palsu. Bagemana Kotahui tout palsu. Anda tidak bisa hanya Sistem itu baru saja memberiku Golden AS. Bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Wanita sepertimu, dengan payudara besar, tidak punya otak, menghabiskan 50 juta untuk botol pecah. Anda. Taruhan tetaplah taruhan. Sekarang. Kaulah wanitaku. Lancang. Bukan begitu. Nona besar keluarga Jiang nggak bisa terima kekalahan. Dazar Bajingan. Kalau dia ahli barang antik, bisa berguna. Annuant. Maukah ikut aku ke suatu tempat? Kalau kamu bisa menang lagi, aku jadi pacarmu. Baik. Kali ini aku rekam ya. Camus. Nona Jiang. Daisana Hotel. Bos itu akan muncul hari ini. Kalau kita tidak pergi, maka Hadiah pun habis, gimana kita ketemu orang? Ikut aku. Apa maksudmu membawa saya ke sini? Jika kamu bisa menyebutkan dinasti dan keaslian barang ini, saya akan menyerah. Semua ini sudah saya periksa sendiri. Kalau dia gak yakin, berarti tadi cuma tebak-tebakan. Penipu dan juga berani mempermainkan aku, pantas mati. Shangding. Bei You Jue. ini porselen biru dan putih. Buatan tahun 96, dinasti Song Utara. Bukannya itu biru putih dari zaman Yuan? Tunggu. Kamu sebut tahunnya. Gimana harganya? Nggak kasih tawarannya? Ini belum selesai. Mau aku jadi pacarmu tidak semudah itu. Fokus pada tugas dulu, sabar. $3.770.000. Bak cuci Ruyao dari dinasti Song Utara. 2,94 miliar dolar Hong Kong. Dan porselen biru putih dari dinasti Yuan itu. Tahun 2005 sudah dilelang lebih dari 2,3 miliar. Nona Jiang, rekaman sebagai bukti, Anda harus menepati janji. Asalkan dia mengangguk. Tugas selesai, aku harus segera menjelaskan pada Jingchu. Anak ini jenius dalam menilai barang antik. Bos besar dari Hotel Jiangcheng suka barang antik. Mengadakan lelang untuk mendapatkan pengaruh. Jika dia bisa membantu saya mendapatkan barang asli dan memberikannya kepada bos itu, kesepakatan ini akan sangat berharga. Tenang saja. Jiang Yuki selalu menepati janji, tapi saya punya satu syarat. Kamu harus menemani saya ke acara lelang, untuk membantu mendapatkan semua barang asli di sana. Sistem, sudah setuju. Kenapa tugas belum selesai? Perlu membuat pihak lain benar-benar jatuh cinta pada host, hubungan yang terjalin tidak berarti tugas selesai. Ini belum disebut cinta, sistem mempermainkan aku. Meragukan sistem akan membatalkan kualifikasi tugas. Astaga, harus tidur bareng baru dihitung? Pertama kali ini aku simpan untuk Jingchu. Jangan-jangan. Benar-benar harus menyerahkan diri. Sudahlah, Jingchu. Ini demi menyelamatkan keluarga Sui. Anyuan, tatapanmu itu kenapa? Yuki, aku bisa menemanimu ke lelang. Tapi sekarang kamu pacarku. Malam ini, bagaimana kalau kita pergi dulu? En yuan. Jadi pacarmu sudah cukup memberi muka, jangan keuntungan terus. Pacaran gak tidur, itu namanya apa?
Ternyata dia kejar aku cuma buat ini. Kalau bukan karena dia masih berguna, pasti sudah kutebas dia. Oke, mau aku sih bisa saja. Tapi, bantu aku bersin satu hal dulu. Keluarga Jiang kembangkan bisnis pemegang saham. Bantu aku daftarkan perusahaan, fokus bisnis barang antik Jiang. Tahan beberapa hari sampai tugas selesai. Baik, besok saya akan mendaftar. Oke, setelah perusahaan terdaftar, bisnis terhubung. 3 hari lagi ke lelang. Setelah itu, Acuturuti Camus. Dalam 3 hari tugas sistem bisa selesai. Semoga Jingchu tidak menyalahkan saya. Ya, Anyuan, ini semua salahmu. Memanfaatkan kemampuan menilai harta, hubungkan dengan bos di Jiangcheng Hotel, dan biarkan pergi. Kamu malah berpikir curang, jangan salahkan aku yang tidak berperasaan, biarkan kamu menggantikan keluarga Jiang untuk menanggung bisnis pencurian makam ini. Anyuan. Masuk dulu, aku ada urusan sebentar. Oh, Aduh, Jingshu. Baru 3 hari, harta keluarga Sui kita sudah berkurang setengahnya. Keluarga Jiang memutuskan semua jalur kita. Aku juga nggak paham. Kenapa kakekmu harus menyuruh kita datang ke lelang keluarga Jiang hari ini? Mbak. Anyuan. Ini. Jingjing, ikut ke acara lelangnya. Anyuan. Keluarga kami tulus padamu, tapi kamu meninggalkan Jingjing demi wanita lain. Kamu masih manusia, ya? Apa kamu masih manusia? Ya. Kakekmu dulu sangat menghargaimu, menyayangimu, tapi kamu Meninggalkan Jingjing. mau cari Ibu Sugar. Dan malah menekan keluarga Sui kita. Kamu itu benar-benar nggak tahu berterima kasih. Aku, HMPH. Sebelum misi sistem selesai, tidak boleh ketahuan. Kalau Jiang Yuki tahu, misinya bisa gagal. Nggak tahu berterima kasih. Saat Tuan Sui sekarat, siapa yang menolongnya kembali? Keluarga Sui kekurangan dana, siapa menyelesaikannya? Semua itu dilakukan olehku, An Yuan. Sekarang malah balik menuduhku. Hubunganku dengan Sui Jingchu. Hanya teman biasa. Membantu keluarga Sui adalah hubungan baik. Tidak membantu juga adalah tanggung. Aku tidak berutang pada keluarga Sui, juga tidak pada siapapun. Dan soal putri kalian. Aku tidak pernah menyukainya. Aku tidak berutang pada keluarga Sui, juga tidak pada siapapun. Dan soal putri kalian. Aku tidak pernah menyukainya. Mendekatlah. Hanya merasa kalian kesulitan, jadi aku bantu saja. Ternyata kamu bantu aku. Karena mengasihani aku. Menganggapku lelucon. Anyuan, tenang saja. Kau bantu keluarga Sui, akan ku kembalikan. Ayah, ibu, kita pergi. Jangan ganggu Pak An. Tunggu istri cantiknya. Anak baik, pergi. Maaf, Jingchu. Sebelum tugas selesai, ini bisa saya lakukan. Hahaha, pertarungan dua anjing ini benar-benar menarik. Tapi Anyuan. Kamu hanya seorang pria simpanan yang dipelihara oleh kakakku. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini? Seorang yang mengandalkan tubuhnya untuk naik, layak berdiri di sini? Pembalasan, An Yuan. Aku pikir kamu meninggalkan Jingjing kami untuk meraih posisi tinggi di keluarga Jiang. Ternyata, Kamu adalah pria simpanan Nona Jiang. Haha. Anyuan adalah pemilik Hotel Jiangcheng. Bagaimana mungkin jadi mainan Jiang Yuki? Nyona. Dulu, aku ingat kamu paling tidak suka aku mendaki posisi dengan tubuhku. Sekarang bagaimana? Kita ini pasangan lama. Jadi mainan saudara Jiang. Benar-benar takdir ya. Jangan bandingkan aku denganmu. Kotor, kamu. Lihat Jiang Shao menginjak wajahku. Bukankah itu menampar wajahmu? Kita tak boleh biarkan dia. An Yuan, siapa yang izinkan kamu pergi? Acara lelang mewah ini, kamu sampah kelas bawah bisa masuk sini.
Aku kelas bawah. Tapi kakakmu pacarku, jadi dia apa? Pengecut ini berani bawa Nona Jiang turun. Mengandalkan wanita dan berani menantang Tuan Jiang, mencari mati. Berani kamu menjelekkan kakakku. Kakakku belum pernah punya pasangan pria yang diumumkan. Bawa dia keluar. Patahkan kakinya. Tuan, Tolong tunjukkan Andanganda. Tidak mengerti, Tuan Jiang bilang bawa dia keluar. Sampah seperti dia. Mana mungkin ada undangan. Tempat seperti ini tidak sembarangan orang bisa masuk. Undangan? Siapa bilang saya tidak punya? Indangan istimewa. An Yuan. Dari mana kamu dapat undangan itu? Masih perlu ditanya? Pasti SI pekandang ini berpura-pura kaya bikin palsebut pamer. Sampah tetaplah sampah, meski berlapis emas. Berani-beraninya memalsukan undangan istimewa keluarga Jiang kami. Undangan ini palsu. Bos di balik layar Hotel Jiangcheng? Bagaimana bisa memiliki undangan palsu? Buatan sistem, tidak mungkin palsu. Kamu bilang ini palsu? Bukan palsu. Saya jujur. Kakakku secara pribadi memberikan undangan istimewa ini kepada bos di belakang layar Hotel Jiangcheng. Bukan palsu. Maksudmu, kamu adalah bos itu? Kamu adalah bos itu? Aku memang. Gila. Berani mengaku sebagai bos Hotel Jiangcheng. Jingjing. Penipu ini terbongkar. Jika tidak, kita terus mengelilinginya. Aduh, kakekmu benar-benar pelupa. Dangar dulu. Dia pernah punya janji nikah dengan Nona, sekarang makan dari keluarga Jiang. Pura-pura Jadibo, Hotel Jiangcheng. Ini sengaja. Mau mencelakakan keluarga Jiang, menantang kebenaran. Terakhir kali Meneyer San kolaborasi dengan Jiang Yuki berakting. Dia bukan pemilik Hotel Jiangcheng. Memalsukan undangan istimewa. Berani-beraninya menyamar sebagai pemilik Hotel Jiangcheng. Lempar dia keluar. Semua berhenti. Kak, orang tak berguna ini menyelinap ke lelang. Tertangkap oleh Tuan Jiang. Sekarang kami siap mengusirnya. Anyuan adalah pacar saya. Saya yang membawanya. Ada masalah? Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya merintah dia. Anyuan bukan pacar suaminya. Gimana bisa pacar? Jiang Yiqi. Memang pacar Anyuan beneran. Kak. Bukankah Anyuan cuma mainan, kok jadi bos hotel? Diam. Adik bodoh ini. Anyuan belum bantu aku foto barang, sekarang ganggu. Gimana mau lanjut aktingnya? Ternyata sistem belum selesai karena ini. Jiang Yuki mempermainkanku. Wanita ini terlalu kejam. Anyuan. Jangan dengar omongan haoran sembarangan. Kakak. Dia memalsukan undangan istimewa dan menyamar sebagai pemilik Hotel Jiangcheng. Kamu masih mendukung dia. Apa maksudmu? Lihat sendiri. Ini. Anyuan. Sekarang giliranmu. Orang-orang. Patahkan kaki penipu, seret keluar. Diam. Siapa bilang ini palsu? Ini. Benar-benar. Pemilik Hotel Jiangcheng. Kenapa sembunyi dari Jiang Yuki, orang yang ingin saya dekati? Ternyata adalah pacar saya sendiri. Anyuan. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tahu sekarang juga tidak terlambat. Jangan lupa lelang. Kamu janji sama aku ya? Lelang ini memang untuk. Kita sekarang pergi ke hotel. Misi ancaman King Yu Jianxian selesai. Sistem. Kamu bercanda ya? Kalau tahu dia akan jatuh cinta tahu identitas asliku. Gak perlu repot begini. Sekarang Jingchu jadi terluka.
Yuki. Aku dan kamu hanya pura-pura saja. Orang yang selalu aku suka adalah Jingchu. Dia bilang, orang yang dia suka adalah aku. Kalau begitu kenapa? Jingjing, maaf. Hanya dengan membuat dia mencintai, aku bisa menyelamatkan keluarga An Yuan, kamu bisa jujur. Jiang Yuki jatuh cinta. Krisis keluarga Sue teratasi. Pikir aku akan percaya omonganmu. Aku tidak bisa bilang. Ini misi sistem, kan? Jangan kira identitasmu bisa mainkan perasaan orang. Sistem, kamu benar-benar membuatku susah. Allô? Apa? Aku tahu. Hahaha, tenang, tenang. Krisis di perusahaan kita tidak hanya teratasi, tetapi baru saja mendapatkan investasi ratusan miliar. Ah, Tenang. Sekarang kamu sudah percaya? Semua yang dia lakukan, ternyata semua itu demi aku. Salah paham padanya. An Yuan, maaf. Aku seharusnya percaya kamu. ah, Baiklah. Ternyata aku lelucon. En yuan. Kamu memaksaku melakukan ini. Allô? Apakah ini Saya mau melapor. Perusahaan An Yuan melakukan penggalian. menyelundupkan barang? Bukti kuat. Tolong Segera en cap. Penggalian makam. Pelanggaran berat di Dacia. En yuan. Kenapa melakukan ini demi aku? Jangan takut. Aku baik-baik saja. En yuan. Meski identitasmu hebat, melanggar hukum di Dacia tetap jalan buntu. Seharusnya ikut aku bisa cari orang lain tanggung jawab. Orang yang ingin kau laporkan adalah adik kandungmu. Tidak mungkin, nama di dokumen adalah kamu. Harus berterima kasih pada adikmu, dia takut aku ambil warisan. Memaksaku ubah orang bertanggung jawab, sekarang. Orangnya dia. Bodoh, kau ternyata. Kak, aku hanya tidak ingin proyeknya. Berikan pada orang luar, aku benar-benar tidak tahu akan begini. Tolong aku, tolong aku. Aku kalah. Kalah telak. Semoga kalian bahagia. Kak, jangan tinggalkan aku, Kak. Hahaha. Tugas biasa selesai. Sistem membuka tugas akhir. Harap tuan rumah segera menjadi pencipta dunia. Pencipta dunia. Sistem ingin tuan rumah jadi pencipta dunia. Sistem ini membuatku jadi ayah. Diamlah. Bagaimana kalau kita punya anak?